itu ada seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Nah, pada kasus 2 ini yang menjadi coach adalah Bapak Muhammad Amin. Yang berperan sebagai coachi adalah Bapak Suhardi. Dan sebagai pengamat adalah saya sendiri, Anggraini Agustin. Mari kita saksikan bersama penanganan proses coaching kasus 2. Kepada Bapak Suhardi dan Bapak Amin dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum, selamat siang Pak Amin. Bisa saya minta waktunya sedikit Pak? Saya ingin mengobrol sebentar dengan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sangat terbuka, silakan Pak Hardi. Apa yang ingin disampaikan? Begini Pak, belakangan ini saya merasa tidak nyaman Pak dalam suatu mata pelajaran. Hal tersebut sangat mengganggu pikiran saya Pak. Rasanya itu gimana gitu loh Pak? Mengganggunya seperti apa ya? Apa yang ingin dicapai nantinya setelah pembicaraan kita ini? Ya, saya itu inginnya mendapat solusi Pak dari masalah saya ini Pak. Selanjutnya apa lagi ya? Kira-kira saya ingin memperbaiki cara belajar saya Pak, agar saya dapat mendapatkan nilai yang bagus kayak temannya Pak, dan biar nyaman ketika belajar itu loh Pak, nggak seperti ini lagi itu Pak. Baiklah, sebelumnya bisa kamu ceritakan hal apa yang membuatmu merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran tersebut? Gimana ya Pak, saya mau ceritanya itu agak bingung sih Pak sih. Saya merasa akhir-akhir ini nih saya berlakukan, maaf lah Pak lah, model kayak tidak adil oleh guru Pak oleh guru dalam pemberian nilai ulangan Pak Apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman terhadap guru tersebut? Begini Pak Bapak itu kan Pak membuka les privat dan kawan-kawan itu sebagian besar ikut les privat Pak. Cuman saya kan nggak punya duit Pak, jadi saya nggak ikut Pak. Bisa dijelaskan lebih lanjut mengapa jadi kamu merasa tidak adil gitu dengan guru tersebut? Gini ya Pak ya. Bapak itu kan buka les, terus kemudian gimana ya Pak ya? Saya itu mau ngomongnya itu gimana nih ya Pak ya? Rasanya tuh perlakuan beliau itu tidak adil Pak. Perasaan saya mengerjakan tuh bisa-bisa saja Pak, tapi nilai saya rendah, terus pandangan beliau itu gimana gitu loh Pak, rasa nggak nyaman Pak di hati saya itu Pak kalau pasti pelajari beliau itu Pak Oh begitu, baik. Selain nilai yang kamu dapatkan dari ulangan, apalagi yang membuatmu merasa tidak nyaman? Bapak itu kadang-kadang itu gimana ya, sering model menyindir Pak, menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya karena kan sudah terbukti selama ini kalau yang ikut les privat sama beliau itu pintar-pintar Pak. Jadi saya nggak nyaman model rasa tersindir gitu loh Pak. Kalau boleh tahu lagi bentuk sindiran itu seperti apa ya? Nah kayak gini lah Pak lah, kira-kira tuh kayak gini lah. Beliau itu berkata, anak-anak yang dapat mengikuti les privat itu apabila memiliki kesulitan belajar akan terselesaikan gitu Pak katanya.
kemudian ini merasa terbebani ya dengan kata-kata seperti itu. Ya saya kan merasa tersindir Pak, saya kan nggak ikut, terus beliau mengatakan seperti itu kan saya ya terus terang aja merasa tersindir lah Pak, saya nggak bisa ikut les privat beliau Pak. Iya, 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 iya. Selama ini apa yang kamu rasakan untuk mengobati rasa ingin tahumu itu? Ya pertama saya tidak merasa nyaman Pak, saya kan menjadi berpikir kalau teman-teman saya mendapatkan nilai yang lebih baik karena mengikuti les tersebut, sementara saya nggak bisa ikut Pak. Apakah kamu pernah menanyakan kepada teman-temanmu? Yang tentang les privat itu Pak? Iya. Ya, saya bertanya tentang pemahaman mereka tentang materi yang disampaikan oleh yang dari hasil les privat itu, Pak. Saya tanya, kadang-kadang tanya ke kawan kan pengen bisa, Pak, saya juga. Apa kata teman-temanmu itu? Nah, mereka bilang lebih kalau biar saya bisa paham, ikut aja karena dengan ikut les dengan Bapak itu nanti lebih paham dengan penyelesaian soal-soalnya karena mereka dilatih dengan apa itu katanya drill soal itu loh Pak, drill soal yang apa yang banyak-banyak soalnya itu terus menyelesaikannya per soal gitu katanya Pak. Kalau dari kamu sendiri, apa yang ingin kamu lakukan? Begini Pak, sebenarnya saya berencana untuk menemui Bapak itu dan dari mengkonfirmasi kira-kira benar apa enggak itu loh perasaan saya gitu tuh Pak. Terus kenapa tidak dilakukan? Ya saya kan masih bingung Pak, enggak berani Pak, agak malu, ada takut gitu Pak. Apakah sebelumnya pernah kamu dimarahi? Ya, atau ada masalah gitu? Enggak sih Pak, cuman saya aja yang kata orang nggak pede Pak. Oh gitu ya. Kenapa tidak kamu coba? Ya benar ya Pak ya, harusnya saya mencoba menemui guru saya itu ya Pak ya. Iya. Setelah itu ya kamu bertemu dengan guru tersebut. Apa yang akan kamu sampaikan? Saya inginnya menyampaikan pertama bahwa saya tidak ikut les dan bertanya apakah itu akan mempengaruhi nilai saya nanti Pak. Selain itu saya ingin mengkonfirmasi mengapa saya jadi mendapat nilainya, kenapa perasaan saya lah Pak lah. Padahal saya benar aja jawabannya, tapi kenapa nilai saya jadi jelek gitu loh Pak. Nah bagus, itu sangat bagus sekali dilakukan. Selain itu, apa kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin mendapatkan nilai yang tinggi walaupun tidak ikut les? Ya, saya sih merasa saya ini suka belajar Pak, biar nggak les, suka belajar di rumah dari berbagai macam, ada buku-buku kakak tuh, saya buka-buka Pak, kemudian kan Bapak itu punya gadget, punya laptop, saya kadang minjam, cari-cari materi itu Pak di situ. Kalau sore saya ya ngulangi pelajaran yang di sekolahan dan latihan soal itu saya ulang-ulang Pak di rumah, saya coba. Kemudian saya juga buat catatan Pak, catatan yang saya biasanya kan dilajari mama itu biar rapi catatannya katanya kayak gitu. Tapi akhir-akhir ini karena orang tua saya kan usahanya nggak lancar Pak ini karena pandemi ini. Jadi saya bantu mama jualan Pak. Apakah hal tersebut mempengaruhi belajarmu? Ya saya mungkin berpengaruh Pak, kan waktunya jadi berkurang yang biasanya saya belajar. Jadi kalau sore jualan Pak, keliling. Coba kamu pikirkan kembali tentang nilaimu. Apakah disebabkan ketidakikutan les atau karena kurang belajar? Nah, gimana ya Pak? Kira-kira mungkin karena kurang belajar ya Pak ya? Nah, sebaiknya apa yang kamu lakukan? Apa ya Pak ya? Apalagi ya Pak kira-kira ya Pak yang bisa saya lakukan ya Pak biar
biar selesai masalah saya ini nah Pak. Untuk ikut les tidak mungkin, kan saya tidak punya uang Pak. Untuk jajan aja saya harus ikut jualan mama Pak, bantu keliling-keliling komplek itu Pak. Terus gimana ya Pak saya menjelaskannya? Saya masih bingung sih Pak. Mungkin kamu punya rencana dalam mencapai tujuan? Kalau rencana sih ada sih Pak beberapa. Nah, kira-kira gimana ya Pak kalau seperti ini? Nah, yang pertama saya hubungi Pak Guru dan menyampaikan keluhan saya ini bahwa saya itu tidak ikut les karena itu tadi Pak. Kira-kira ada pengaruhnya enggak sama nilai saya nanti? Nah, itu yang pertama lah Pak lah. Yang kedua, selain itu saya ingin konfirmasi jawaban tes yang diberikan tuh biar dibimbing Pak di jam sekolah itu lah kira-kira. Nah kemudian yang ketiga saya akan belajar giat lagi Pak supaya mendapat nilai yang tinggi walaupun saya tidak ikut les karena nggak punya duit Pak. Kalau saya nemui kesulitan saya akan minta bantuan Pak. Bagus, Bapak sangat suka dan setuju apa rencana itu. Lalu apa komitmen yang akan kamu lakukan untuk rencanamu itu? Rencananya sih Pak, besok pagi saya akan menemui Pak Guru Pak di sekolah. Tapi selain itu, mungkin saya belajar lagi yang lebih giat lah Pak lah di rumah lah Pak lah, biar kayak orang tua. Siapa yang kamu ingin minta bantuan untuk menjalankan komitmen ini? Kalau saya mau minta bantuan siapa ya? Kak Eni untuk mengingatkan saya dan bantu saya belajar. Kira-kira gimana ya Pak? Nah, itu baik dilakukan, ya. Gitu ya Pak ya. Berarti betul aja lah Pak. Kira-kira yang itu Pak rencana saya itu lah Pak lah. Iya, Bapak sangat mendukung itu. Bagus. Oh iya. Oh kalau begitu terima kasih banyak lah Pak lah. Bapak sudah mau meluangkan waktu mendengarkan cerita lain, cerita saya Pak. Tapi tolonglah Pak lah, jangan Pak. Jangan omongkan ke kawan atau guru lain lah Pak lah. Saya malu Pak. Gimana ya Pak? Kan gitulah Pak lah, saya malu gitu. Makasih ya Pak. Iya, Anda Bapak biasa aja. Yang penting kamu betul-betul belajar, nilai kamu bagus. Bapak itu sangat bangga sekali. Ya, sama-sama. Oke Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi yang kita saksikan adalah bagaimana proses coaching dari studi kasus kedua. Tepuk tangan dulu. Baik, menurut pengamatan saya, Bapak Amin sebagai coach itu kalau dilihat dari model Tirta, jadi T-nya itu kan yang pertama kan tujuan. Kalau dilihat sudah menyampaikan tujuan dengan benar, artinya arah diskusi ini mau diarahkan kemana sih? Gitu udah jelas bahwa ternyata tentang cara belajar ya, kenapa jadi kok si coach ini merasa Bapak guru itu kayak menyindir, padahal sebenarnya bapaknya ini pada akhirnya nanti sebenarnya harus ngerti gitu bahwa coach ini mengalami masalah, namun sepertinya bapak guru tersebut tidak mau tahu gitu. Itu sudah sesuai. Kemudian untuk model Tirta yang kedua, identifikasi, coach sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi. Ini terlihat dari saat tadi coach menanyakan kekuatan yang ada di dalam diri dari coach ini. Kemudian untuk proses rencana aksi sudah terlihat bahwa apa yang akan dilakukan saat si coach ini
untuk menyelesaikan masalahnya, dan itu udah terlihat dari apa aja rencananya, terus tuh kalau misalnya ada hambatan tadi, apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalahnya. Sudah ada tadi di proses coaching yang kita saksikan tadi. Terus untuk model yang terakhir yaitu tanggung jawab, coach sudah memberikan pertanyaan dan umpan balik tentang komitmennya coachee. Jadi udah kelihatan bahwa nanti komitmennya itu seperti apa, terus tuh yang membantu juga siapa, dan tidak lupa di akhir tadi juga dijelaskan harapan-harapannya itu akan seperti apa coachee ini gitu. Ya, itu udah bagus sekali. Terima kasih kepada Bapak Amin selaku coach dan Bapak Suhardi selaku coachee.